Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, om swastiastu, rahayu untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis semua, kami mengucapkan atas nama Panitia Natal Nasional, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini untuk melaksanakan meliput konferensi pers yang diadakan oleh Panitia Natal Nasional yang nanti akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum Panitia Natal Nasional. Telah hadir di hadapan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis, izin kami untuk memperkenalkan ada Bapak Ketua Umum Panitia Natal Nasional, Bapak Thomas Jiwandono. Kemudian di sebelah kirinya ada Romo Frans Kristi Adi dari Komisi dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian ada Pak Suparman Sirait dari Dirjen Bimas Katolik, dan ada Sekum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Darwin. Kemudian di sebelah kanan ada Ketua Pelaksana Bapak Luki Yusgiantoro, dan di sebelah paling kanan dan yang paling cantik Ibu Katarina Hirsan. Untuk kita menghemat waktu dan tempat, kami persilahkan Bapak Ketua Umum untuk menyampaikan konferensi pers pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi dan salam kepada rekan-rekan media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Rekan-rekan wartawan, saya akan membaca semacam sambutan formal ya dari sebagai Ketua Panitia Natal. Nanti akan dilanjutkan oleh Ketua Pelaksana dan Romo dari KWI, Pendeta dari PGI, Pak Dirjen dan sebagainya. Setelah itu mungkin kita akan ada tanya jawab sudah itu. Jadi saya akan mulai dulu ya dengan pembacaan ini dan nanti akan diteruskan oleh rekan-rekan yang lain. Rekan-rekan media, keberagaman di Indonesia terefleksikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini harus senantiasa diterapkan dan dijalankan, salah satunya dalam kehidupan beragama. Nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama menjadi dasar dari perayaan Natal Nasional tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bukti kuatnya toleransi dan kerukunan di Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tema Natal Nasional 2024 yaitu Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Tema tersebut diambil dari penggalan ayat Alkitab Lukas bab 2 ayat 15 yang berbunyi, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Ada 3 hal yang coba kami maknai dalam menjadi perekat umat manusia memaknai Bethlehem. Pertama, menjadi refleksi atas nilai-nilai pengharapan, kesederhanaan, dan damai sejahtera. Kedua, kesederhanaan adanya lampin kandang domba. Ada yang gembala, ada yang raja, dan bahkan ada yang suci namun menjadi sederhana. Ketiga, inklusivitas. Inklusivitas menyangkut siapapun dan apapun kondisi manusia diajak bersukacita atas kelahiran Juru Selamat Kristiani. Inklusivitas tak cuma pada manusia, tapi juga lingkungan diajak bersukacita. Karena itu, tak cuma kepedulian dan belas kasih pada manusia, juga pada lingkungan hidup. Implementasi tema Natal Nasional tahun 2024 dilakukan melalui beberapa aksi kemanusiaan dan ekologis di sejumlah daerah. Bakti sosial kemanusiaan dilakukan di Timika, Provinsi Papua Tengah, dan Asmat, Provinsi Papua Selatan. Bakti sosial ekologis di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bakti sosial kemanusiaan bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan bakti sosial kemanusiaan
bagi korban letusan Gunung Lewotobi di NTT. Pada tanggal 19 Desember yang lalu telah dilaksanakan juga seminar Natal Nasional dengan tema Gereja Berjalan Bersama Negara, Semakin Beriman, Humanis, dan Ekologis. Melalui seminar ini, gereja dapat berinteraksi dengan negara untuk mewujudkan visi yang sama, yakni memajukan kesejahteraan bersama, mengentaskan permasalahan sosial yang masih terus ada, serta mengupayakan pola interaksi antara manusia dan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Puncak perayaan Natal Nasional tahun 2024 akan diadakan pada tanggal 28 Desember 2024 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bapak Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir bersama pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara, pimpinan KWI dan PGI, serta para tokoh-tokoh lintas agama. Diharapkan kegiatan ini akan dihadiri sekitar 12.000 orang. Setelah perayaan Natal 2024 pada 28 Desember nanti, telah direncanakan juga berbagai aksi bakti sosial dan ekologi yang akan dilakukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun fisik di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan perayaan Natal Nasional tahun 2024. Khususnya saya ingin berterima kasih kepada Panitia Natal yang sudah bekerja keras selama sekitar 2 bulan terakhir. Demikian saya sampaikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan masyarakat serta rekan-rekan media sekalian. Saya rasa demikian dari saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Thomas Jiwandono untuk pengantar di awal. Monggo untuk berikutnya kami persilahkan kepada Romo Risti dari Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk memberikan beberapa pengantar. Terima kasih. Terima kasih Pak Wemen sebagai Ketua Panitia, teman-teman semuanya yang hadir di sini dan teman-teman jurnalis yang saya kasih, selamat siang. Hari ini kita berkumpul di sini tentu menjadi sebuah sukacita dan kegembiraan bagi kami semua, terutama dalam persiapan perayaan Natal bersama ini. Tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem tahun ini dirumuskan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan teman-teman dari Persekutuan Gereja di Indonesia. Kalau kita menyebut kata mari, maka ini adalah sebuah ajakan. Kita tahu waktu sambutan atau homili Fransiskus di Gelora Bung Karno, Paus juga menyerukan sebuah ajakan Vate Kiaso, ajakan untuk membuat kebisingan dalam arti ajakan untuk melakukan tindakan kasih dan mewartakan kabar sukacita. Demikian pula ini, marilah ini adalah sebuah ajakan. Maka nilai iman yang sebenarnya mau diwartakan dengan tema ini, pertama-tama adalah untuk melihat dan menginternalisasi bagaimana Allah yang bersolidaritas terhadap manusia yang lemah dan berdosa. Konsistensi ini dipilih oleh Allah tidak hanya ketika ia menjadi manusia, tetapi juga di dalam karyanya sebagai manusia. Dia memilih orang-orang yang kecil dan sederhana justru untuk mewartakan kabar gembira. Pada tema ini lalu kita menangkap marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu sebenarnya tema yang dikatakan oleh para gembala yang mendapat warta pertama kabar sukacita ini. Allah memilih mereka untuk mewartakan kabar sukacita. Nah, teman-teman yang terkasih, nilai iman yang lain yang bisa kita petik dari sini adalah pergeseran dari situasi takut
situasi bahaya yang dialami oleh para gembala, situasi dingin dan gelapnya malam, lalu kemudian mereka bertemu dengan Yesus kecil yang penuh kasih. Pergeseran ini atau perubahan transformatif ini adalah gambaran ketika Yesus menyelamatkan umat manusia. Bagaimana ia mengubah dari kegelapan menuju kepada terang. Bagaimana arogansi diubah dengan kerendahan hati. Dan inilah yang terjadi kalau kita mau membaca secara lebih khusus nilai iman Katolik dalam tema Natal kali ini. Maka teman-teman yang terkasih, kami percaya bahwa apa yang telah dibuat oleh panitia Natal ini mencerminkan konsistensi penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Solidaritas ini, bahwa kita diajak untuk memperhatikan mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan disabel. Kita diajak untuk bersama-sama, berjalan bersama, untuk mewartakan kasih itu untuk semakin banyak orang. Solidaritas kasih yang semakin luas, juga untuk saudari-saudara kita yang berbeda keyakinan, tetapi punya keprihatinan bersama terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Satu lagi tentu yang diperhatikan, tadi juga sudah disampaikan, adalah tentang krisis lingkungan hidup. Nah, inilah relasi-relasi yang rusak antara manusia dan lingkungan karena kerap kali terjadi karena arogansi kemanusiaan. Maka kita mohon agar solidaritas Allah sebagai manusia itu juga menjadi kerendahan hati kita untuk sekarang ini memperbaiki relasi manusia dengan alam. Dan ini bisa diwujudkan. Itu saja saya kira Pak Joko ya. Saya sebagai perwakilan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia tentu mengajak umat Katolik untuk terlibat dalam puncak perayaan Natal Nasional 2024 karena perayaan ini tentu akan menggemakan kembali ajakan untuk solidaritas Allah yang diteruskan oleh kita, terutama untuk mereka yang lemah, miskin, disabel, tetapi juga untuk krisis lingkungan hidup yang terjadi di tengah-tengah kita. Terima kasih. Terima kasih Romo Kristi untuk refleksi dan pesan Natal yang mendalam luar biasa untuk kita semua. Dan berikutnya kepada Pak Pendeta Darwin, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kiranya juga memberikan pesan Natal dan pemaknaan terhadap tema yang kita gunakan pada Natal Nasional 2024 ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Joko, Pak Ketum dan rekan-rekan panitia, rekan-rekan media, selamat siang. Pesan yang tadi disampaikan Pak Ketum dan Romo sudah komprehensif dan mendalam. Saya menambahkan sedikit saja. Lahirnya Kristus ke itu adalah wujud solidaritas Allah kepada umat manusia. Cek. Maka para pengikut Kristus seyogyanya juga memiliki kepedulian terhadap konteks, dan dalam hal ini umat Kristen dan Katolik di Indonesia mestinya memiliki solidaritas dan kepedulian kepada isu-isu yang dihadapi oleh bangsa kita. Tadi kita sudah mendengar misalnya soal solidaritas, pentingnya kita memperhatikan kelompok masyarakat Indonesia yang membutuhkan, yang marginal, sebagaimana itu ditunjukkan dalam kerelaan Allah memberi dirinya disaksikan oleh para gembala yang pada saat itu adalah kelompok masyarakat yang dianggap marginal. Tetapi juga Natal mestinya mendorong umat Kristen dan Katolik bisa memberikan semangat solidaritas dan persaudaraan, khususnya di tengah kepelbagaian agama. PGI rasa dua isu ini menjadi sangat penting untuk dihidupi oleh umat Kristiani ketika merayakan Natal Nasional nanti. Majelis Pekerja Harian Gereja-Gereja di Indonesia berharap betul agar Natal yang disiapkan dengan sangat sungguh, dengan sangat baik dan matang oleh rekan-rekan panitia dapat menjadi semangat penggerak untuk membawa perubahan positif
di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang saat ini masih bergumul dengan beberapa hal yang penting. Kami juga menghimbau, mengajak, mengundang umat Kristiani di berbagai tempat. Kalau di Jakarta dan sekitarnya bisa hadir, tentu kalau kuotanya masih tersedia. Tetapi yang jauh-jauh bisa hadir dan menyaksikan langsung puncak perayaan Natal Nasional 2024 melalui media elektronik dan digital. Kira-kira itu Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Pendeta Darwin, terima kasih Romo Kristi dan Pak Ketua Umum, Bapak Ibu dan rekan-rekan jurnalis. Kami buka untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kami persilakan untuk sesi pertama 3 pertanyaan. Ada yang bertanya ini? Udah jelas semua kelihatannya ini. Baik, untuk itu mungkin Pak Suparman ada yang mau ditambahkan? Silakan kepada Dirjen Bimas Katolik. Saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia, seperti kita ketahui bahwa pemerintah itu mendukung penuh hari-hari besar umat beragama yang pada saat ini dalam waktu dekat umat Kristiani akan melaksanakan perayaan Natal di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta, perayaan Natal Nasional. Kami dari pemerintah akan mendukung penuh ini dalam rangka memupuk kerukunan nasional. Kita doakan agar perayaan Natal Nasional ini kita sukses dalam segala aspeknya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ada yang Mas Luki, ada yang mau ditambahkan atau dan Bu Katarina, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media yang dikasihi. Tadi mendetailkan saja apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum bahwa ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Panitia Natal Nasional 2024. Yang pertama adalah pra acara puncak, kemudian acara puncak, lalu pasca acara puncak. Seperti tadi yang disampaikan Bapak Ketua Umum bahwa untuk pra acara puncak telah dilakukan bakti sosial dan ekologis. Kalau bakti sosial itu subtemanya adalah berbagi kasih dalam kebersamaan, harmony in diversity. Sudah dibagikan sembako, paket sembako di beberapa kegiatan yang sudah tadi Pak Ketua Umum sampaikan di beberapa tempat lokasi. Kemudian juga beberapa alat bantu untuk difabel. Kemudian juga tentunya kita peduli dengan anak-anak. Kita membagikan mainan, snack dan lain sebagainya di beberapa lokasi yang sudah kita lakukan di pra acara puncak. Tentunya ini terkait dengan korban bencana alam yang tadi seperti disampaikan Pak Ketua Umum, itulah keprihatinan kita dalam hal menyambut sukacita di akhir tahun. Tentunya korban bencana alam ini harus kita berikan semangat. Itu adalah acara puncak, pra acara puncak. Kemudian untuk acara puncak sendiri yang akan dilakukan di Indonesia Arena, Pak Ketum tadi menyampaikan ada 12.000 perwakilan umat Nasrani dari seluruh Indonesia, dan tentunya acara ini juga akan disaksikan oleh segenap umat Nasrani yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri melalui kanal-kanal elektronik. Dan untuk yang di dalam negeri di Indonesia juga tentunya ini tentunya ada dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, acara puncak tersebut akan dilakukan, akan disiarkan oleh Kompas TV, kemudian juga TVRI secara live, dan juga kanal YouTube yang didukung oleh Kementerian Agama dan juga Kementerian Komdiki. Ada beberapa kegiatan dalam acara puncak tersebut, ada ibadat ekumene, kemudian acara perayaan. Nah, nanti bisa didetailkan apabila Bu Katarina akan menyampaikan lebih detailnya. Saya rasa itu, kemudian juga ada pasca perayaan, tadi sampaikan Pak Ketua Umum, tentunya kita tidak hanya berhenti di sini, berhenti di perayaan,
tetapi juga ada potensi juga kegiatan-kegiatan bakti sosial yang tentu tujuannya adalah humanis dan ekologis. Nanti kita diskusikan, kita putuskan, tentunya masih banyak kegiatan ke depan. Dari saya itu saja, terima kasih Mas Joko. Baik, terima kasih Pak Lugi. Bu Katarina mungkin bisa langsung memberikan detail Bu terkait hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait perayaan puncak Natal Nasional. Baik, terima kasih Pak Joko. Mohon izin Pak Ketum. Selamat siang teman-teman jurnalis sekalian. Saya ingin menambahkan detail khusus untuk acara puncak yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2024 pada hari Sabtu besok, dimulai pada pukul 17 dan akan berakhir pada pukul 21 paling lama. Dan acara puncak dibagi dua, sebagaimana Natal tahun sebelumnya yang di Surabaya, itu pada acara ibadah dan pada puncak acara perayaan. Untuk puncak acara ibadat, kita akan juga melibatkan paduan suara, dan juga perayaan juga kita melibatkan berbagai performance dari paduan suara baik PTN maupun perguruan tinggi swasta, dan juga melibatkan semua artis-artis yang tidak saja dari kelompok Nasrani, tetapi juga mereka ingin juga berkontribusi dari kelompok non-Nasrani, yaitu salah satunya adalah Ki Ageng Ganjur dan juga orkestra dari Garuda Yaksa. Dan untuk pertama kali perayaan Natal Nasional pada tahun ini, kita juga akan memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada mereka yang telah berjasa, berdedikasi kepada kerja kemanusiaan maupun sosial lainnya termasuk lingkungan. Sehingga ini menggambarkan sesuai dengan tema yang dihidupkan dalam perayaan puncak acara ini, bagaimana kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, dengan semangat toleransi dan komitmen untuk mewartakan cinta kasih kepada sesama melalui semangat kesederhanaan dan juga bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan. Untuk pendaftaran peserta, nanti dari paroki dan gereja itu sudah disediakan link yang disiapkan oleh panitia sesuai dengan keterbatasan daya tampung dalam Indonesia Arena yang akan diperkirakan 12.000 umat yang akan dan juga masyarakat yang akan hadir. Dan keterlibatan ini juga melibatkan tidak saja masyarakat tetapi juga dari ASN, TNI Polri serta BUMN yang juga akan hadir mewakili di dalam puncak perayaan nanti. Untuk jurnalis yang akan meliput perayaan Natal Nasional dapat mendaftar melalui link registrasi yang disediakan oleh panitia. Sehingga nanti rekan-rekan media, untuk rekan-rekan media, panitia juga akan menyiapkan sarana media secukupnya yang bisa membantu kerja teman-teman jurnalis. Demikian Pak Joko, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Katarina. Demikian teman-teman sejumlah pernyataan dan hal-hal yang disampaikan terkait dengan perayaan Natal Nasional. Kami persilahkan kepada rekan-rekan jurnalis untuk sesi pertama 3 pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Atau cukup jelas sudah? Sudah, nggak usah ya Pak Ketua. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Tapi catatan jangan nanya yang lain ini nanti. Baik, satu aja silakan. Dari mana Pak? Oh, kalau Kompas harus Pak. Kan dijelaskan ada pendaftaran juga keterbatasan tempat. Nah, untuk masyarakat nantinya Pak, apakah jika memang karena kan ini perayaan nasional ya, semua akan ada berharap ingin bisa hadir langsung. Nah, bagaimana gitu Pak mengakomodir atau apakah bisa peserta yang atau masyarakat yang hadir langsung untuk datang? Nah, dan mungkin bisa disampaikan progres sementara yang sudah mendaftar untuk hadir di lokasi sudah berapa banyak sampai saat ini? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya jawab secara umum dulu, nanti Ketua Pelaksana dan atau Ibu Katarina bisa menjawab lebih teknis ya. Cuman prosesnya pada dasarnya adalah melalui gereja dan paroki-paroki masing-masing. Ya. Kami sudah terus berkomunikasi, ada PIC-nya di situ. Tentunya kami juga terbuka juga ke masyarakat umum. Seingat saya, tolong saya dikoreksi bahwa secara sistem saat ini semua melalui
gereja, paroki dan apa setempat, tapi itu nanti akan dibuka juga pada kalau nggak salah 25 siang. Ya. Tapi mungkin teknisnya bisa dijelaskan lebih dalam, Ibu? Atau cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Cukup, teman-teman? Cukup ya? Oh, TVRI. Mau ditutup, tanya terus. Follow up dari Mas Thomas Dutom tadi kan untuk mengakomodasi umat yang ingin datang langsung tapi memang tidak tertampung di dalam Indonesia Arena, apakah di bagian luarnya disediakan videotron atau seperti apa, Bu, Pak? Nah, terima kasih pertanyaan itu karena itu penting. Iya, disediakan. Ada 2 lokasi di daerah yang cukup strategis, kalau nggak salah satu dekat GBK, yang satu di parkir timur, dan itu akan ada LED maupun audio. Oke, cukup ya teman-teman ya. Cukup, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan jurnalis, demikian konferensi kita pada siang hari ini terkait perayaan Natal Nasional 2024 atas kehadiran dan bantuan rekan-rekan jurnalis untuk mewartakan terkait seluruh agenda kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup konferensi pers pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Mungkin itu. Pak Ketua, Pak Ketua, foto bersama berpegangan tangan, Pak Ketua, berpegangan tangan, bergandengan tangan bersama, Romo, untuk foto bersama di depan saja, Romo. Nah, monggo. Di sini aja, Romo. Ya. Ya. Cukup?